Sambutan pertama oleh Ketua IKIPM Kabupaten Sidendel Rapang oleh Kakanda Haji Abdul Muin Hatib SLMPD. Kepada Kakanda dipersilahkan dan hormat. Siap 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Nikmat iman, nikmat sehat, nikmat dari segala macam nikmat yang diberikan Allah kepada kita semuanya, yang tentu tujuan akhirnya adalah nikmat yang insya Allah kita akan berkumpul di surga yang kita idam-idamkan bersama-sama. Yang saya hormati, alhamdulillah, guru kita, ayahanda kita, Kakanda Kiai Haji Ahmad Tawala, alhamdulillah masih seperti dulu. Tidak ada perubahan, hanya umur yang berkurang, tapi semangat juang terhadap Ikatan Pelajar Muhammadiyah yang kita perlu apresiasi yang luar biasa. Yang kami hormati Koordinator IKIPM Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. Ramli Haba. Alhamdulillah, izin saya juga sudah WA ke Pak Ketua. Beliau tidak sempat hadir. Salam taklim kepada kita semuanya, memberikan semangat kepada kami bahwa IKIPM ini adalah merupakan sebuah amanah yang luar biasa, karena kita ingin bernostalgia, kita ingin hadir dalam rangka mengenang masa-masa kita pada saat kita TC. Saya pun berdiri di sini bukan sebagai ketua IKA, bukan sebagai Master of Training, tapi sebagai peserta TC TM1 tahun 1982. Jadi sudah kurang lebih 40 tahun saya berdiri sebagai peserta. Sehingga kalau salah-salah mohon dimaklumi. Namanya juga peserta TCTM1, Pak. Tapi mudah-mudahan kita semuanya adalah bagian keluarga besar Ikatan Pelajar Muhammadiyah dimanapun kita berada. Kata Kiai Ahmad Dahlan bahwa carilah ilmu, carilah jabatan apapun, tapi semuanya kita harus kembali kepada Muhammadiyah. Jadilah dokter, jadilah insinyur, jadilah seorang politikus, jadi apapun, tapi kita harus kembali kepada Muhammadiyah. Karena insya Allah Muhammadiyah lah yang membawa kita semuanya akan menjadi sebuah hal terang benderang, dan kita Muhammadiyah lah yang akan membawa pedoman kita untuk
kemaslahatan kepada kita semuanya. Yang saya hormati, alhamdulillah senior kita nih, Insinyur Fernandus, ini wajah boleh berubah Pak, nggak kenal lagi karena memang jarang ketemu, tapi hanya cecetan lewat WA. Alhamdulillah bisa hadir untuk memberikan motivasi kepada kita semuanya. Ketua IPM lu PDM, Ketua PDM lu, alhamdulillah jauh-jauh hadir. Ini merupakan sebuah keberkahan untuk kita semuanya. Yang juga saya hormati, alhamdulillah Bapak Kakanda Abdul Kalam Fatah, alhamdulillah ini saya grogi Pak, karena beliau lain jadi master of training saya TM 1, makanya saya nih kok ada master saya, makanya saya grogi nih, karena pasti dia tahu luar dalam saya gitu. Alhamdulillah bisa hadir dan menjadi bagian keluarga besar Muhammadiyah di Kabupaten Sidenreng Rapang. Juga alhamdulillah yang hadir senior juga Dr. Mustain Tahir. Ini berdiri. Ini alhamdulillah tetangga dulu di Jalan Rapang. Sekarang juga masih tetangga ya. Tetangga lewat WA-WA aja. Dan juga alhamdulillah senior kita juga Insinyur Walid Badawi. Ini dari dulu sampai sekarang ini tidak berubah. Gayanya sampai sekarang tetap begini-gini aja dia. Kecilnya juga. Dan juga Kak Nur Salam, Pak, ini juga master, dan juga Pak Barudin yang seangkatan dari angkatan pertama, angkatan kedua LI, setia dengan Pak Barudin sampai saat sekarang ini. Alhamdulillah. Dan juga Pak Sekretaris, Pak Subhan, Pak Burhanuddin, dan juga para senior-senior Kakanda yang hadir, Alinda yang hadir. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa keberkahan untuk kita semuanya. Dan yang paling kami banggakan, yang kami cintai, istri kami yang tercinta. Ini bisa berdiri nih. Ini Ibu Hajah Hadiatun Nurul Aini, lulusan jebolan pondok pesantren juga Pak. Saya ngajak sekaligus dengan anak saya Pak. Jadi ada 4. Pertama Gilman Akbar Kausari. Ini jebolan pondok pesantren Mualimin Yogyakarta. Dan kedua Taskia Arhani. Ini jebolan SMA Muhi Yogyakarta. Semester terakhir di UGM jurusan psikologi. Ada di WA, katanya kita mau membuat biro jodoh ini supaya masih menjadi bagian tak terpisahkan di Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Ketiga, Keis Atar Matin.
Ini juga jebolan Pondok Pesantren Mualimin Yogyakarta. Dan terakhir Gita Sahila Fitri. Mana nih? Ini Ketua IPM MBS Yogyakarta. Kelas 2 SMA MBS Sleman. Saya ngajak semuanya bahwa alhamdulillah saya merantau dan alhamdulillah dikasih amanah ini tidak lepas dari organisasi kami Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Sehingga saya mengajak supaya melihat perjuangan orang tuanya dulu di Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Sampai sekarang ini alhamdulillah masih juga diamanatkan saya selaku bendahara pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Bekasi. Ini adalah merupakan amanah yang insya Allah mudah-mudahan kami semua menjadi bagian keluarga besar Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Meskipun umur bertambah, tapi saya tetap ingin bahwa saya adalah Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Kakanda dan Adinda yang saya hormati, alhamdulillah pada pagi dan siang hari ini kehadiran kita atas undangan daripada Ketua Panitia yang luar biasa bertanggung jawab bahwa saat pertemuan acara pelantikan pimpinan daerah IPM di Rapang, Ibu Ketua Wahyu di mana nih? Ini kita sudah 2 kali Ketua pimpinan daerah IPM dari Ikhwani, Pak. Ini luar biasa emansipasi daripada wanita, bahwa apakah memang kita Ikhwan sudah nggak ada nih? Tapi kita bersyukur masih ada yang mau menjadi Ketua IPM. Kalau dulu rebutan untuk menjadi ketua, jangankan pimpinan daerah, pimpinan cabang pun juga kita rebutan untuk menjadi ketua. Kalau sekarang ini susah mencari yang namanya ingin ketua IPM. Padahal amanah yang tidak ada apa-apanya, insya Allah yakinlah Bu Ketua, akan dampaknya luar biasa saat nanti kita memasuki jenjang fase pada saat kita sudah berkeluarga, kita sudah bekerja. Banyak hal pengalaman ilmu yang kita dapatkan di dalam kegiatan berorganisasi ini. Saya juga dulu Pak Baudri waktu acara TC disuruh minta sumbangan di pasar-pasar, Pak. Dari penjual-penjual itu ada yang ngasih 100 rupiah, 200 rupiah, 500 rupiah. Bukan nilainya yang kami lihat. Kami ingin menguji mentalitas saya dan melihat keadaan kondisi bahwa beginilah yang namanya berorganisasi, bahwa kita harus mengabdi totalitas terhadap organisasi yang kita sama-sama yang kita cintai ini. Sehingga sekali lagi bahwa kegiatan ini adalah kegiatan untuk kita. Selamat datang nih Pak. Ini disuruh jadi ini apa, peserta TC, disuruh EPI karena dulu pada pelajaran EPI. Jadi alhamdulillah Kakanda dan Adinda, bahwa kegiatan ini kenapa kita laksanakan di Roka, kenapa bukan di Pakadini, kenapa bukan di Rampang, Taruk Tenok, Baranti, dilaksanakan di Beroka ini dengan tema merujuk
Kisah dan kasih mengapresiasi ukhuwah. Sampai kakak alam juga bingung nih, kisah kasih ya kan. Nah yang merasa punya kenangan di BOK ya inilah temanya baru terungkap pada pagi hari ini. Kisah dan kasih di IPM, bukan kisah kasih di SMA. Oh maaf nih Pak Samsudin, Ketua KPUD, alhamdulillah luar biasa. Mudah-mudahan Ketua KPUD kita ini 2024 membawa kader-kader Muhammadiyah baik duduk di legislatif maupun di eksekutif. Karena untuk mendapatkan kekuasaan itu tidak hanya dengan doa, tapi juga dengan ikhtiar untuk merebut sebuah kekuasaan. Sehingga kita doakan Ketua KPUD nanti silakan berlaku netral dengan partai-partai, tapi dengan warga Muhammadiyah, orang Muhammadiyah, tanggung jawab Saudara Samsudin harus menjadikan kader-kader Muhammadiyah, sehingga nanti kegiatan-kegiatan DC tidak perlu lagi ada yuran-yuran semuanya. Selanjutnya pada kesempatan yang berbahagia ini, kegiatan ini adalah merupakan ayanda bagian dalam program IKIPM, yaitu baik kegiatan universitas, pengajian lewat Zoom, kemarin kegiatan acara buka puasa, acara pelantikan, dan pada pagi hari ini adalah kegiatan tablik akbar dan sekaligus reuni IKIPM dari tahun 1970 sampai dengan tahun 2022 ini. Dan menarik, beberapa berita-berita ya, ada yang menarik yang disampaikan oleh Aris Asnawi bahwa ada 3 kewajiban kita katanya sebagai kader Muhammadiyah, yaitu pertama, kader Muhammadiyah, kader IPM tidak boleh miskin ilmu. Kedua, tidak boleh miskin akhlak. Dan ketiga, tidak boleh miskin pangan. Saya ke Rapang, saya ke Beloka, ke Lawi, ke Tanuk Tedong. Biasanya bahwa Sidendreng Rapang ini terkenal dengan lumbung padi. Sekarang sudah mulai dengan lumbung perumahan. Sudah luar biasa terkenal Indonesia bagian timur, bahkan barat, bahwa Kabupaten Sidendreng Rapang ini adalah yang terkaya dalam kegiatan lumbung padi. Ini sedih juga nih. Saya berpikir, kemana nih para anggota dewan kita? Kok bisa-bisanya Kabupaten Sidendreng Rapang ingin dirubah tata ruang RT RW-nya yang menjadi tulang punggung di dalam kegiatan pembangunan ekonomi kita adalah kegiatan lumbung padi. Ini sangat miris kepada para anggota dewan kita bahwa pedoman kita itu ada di RT RW. Ini saya dapat informasi, dilakukan dulu pembangunan-pembangunan, baru dirubah yang namanya tata ruang. Gitu. Kenapa? Karena inilah minimnya kader-kader Muhammadiyah yang duduk di legislatif. Ini menjadi tamparan untuk kita semua sebagai kader. Saya tadi baca-baca miskin pangan. Oh mungkin ini salah satunya adalah bahwa kita sudah bukan lagi penghasil beras terbesar di Indonesia bagian timur.
Kita tidak menyalahkan, tapi kita ingin mempertahankan kondisi bahwa Kabupaten Siden Rapang ini adalah penghasil beras yang terbesar. Dan kalau kita ingin merubah Kabupaten Siden Rapang untuk lebih maju, yaitu kita harus melihat ada dua hal. Yaitu kita harus melihat muatan lokal, kondisi kehidupan Kabupaten Siden Rapang. Kita tidak boleh melupakan budaya, adat istiadat dengan kebijakan lokal yang ada di Kabupaten Siden Rapang ini. Kalau toh kita ingin berubah 100%, jangan tanggung-tanggung untuk melakukan sebuah perubahan. Ini jangan sampai negara IKN ini mau dipindahkan ke Kalimantan dengan tanggung-tanggung gitu. Jadi kalau kita ingin betul-betul ingin berubah 100%, itu lakukan perubahan 100% dengan nawaitu kita, bukan karena kepentingan pribadi, kepentingan politik, kepentingan untuk kepentingan seluruh warga masyarakat Kabupaten Siden Rapang. Saya tidak masuk ke jalur politik, meskipun saya orang politik, dan saya tidak ingin IKIPM ini dibumbui dengan unsur-unsur politik. Tapi kita harus tahu bagaimana kita harus memahami orang-orang yang berpolitik. Kalau enggak, ya kita juga akan ketinggalan. Karena kita harus netral, kita harus melihat sesuatu yang baik yang mana, yang tidak baik bagaimana, sehingga jangan sampai Kabupaten Siden Rapang 40 tahun saya tinggalkan sampai sekarang pun juga tidak ada kemajuan yang berarti. Saya bukan melihat daerah-daerah provinsi Pak, Bantaeng, Maros, Sengkan dan semacamnya. Kok Kabupaten Siden Rapang ini tidak maju-maju Pak? Majunya hanya perumahan-perumahan, dirusak masalah tatanan RT RW kita, tata ruang kita Pak. Ini sangat miris semuanya, sehingga saya ingin mengajak kepada seluruh kader, bukan hanya sebagai kader Muhammadiyah, kader IPM, tapi marilah manfaatkan ilmu pada saat kita TC, kita kritis untuk bagaimana kita mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah untuk kebaikan daripada warga masyarakat Kabupaten Siden Rapang. Saya juga jujur, informasinya Pak Wakil Bupati mau hadir. Saya ingin juga menyampaikan pesan-pesan sebagai kader Muhammadiyah, harus juga tampil bagaimana menjadi bagian pilot, menjadi contoh, menjadi teladan dengan kader-kader Muhammadiyah yang ada di IKIPM Kabupaten Siden Rapang ini. Kakanda dan Adinda yang saya hormati, mungkin ini adalah merupakan sebuah apresiasi saya, ingin menyampaikan bahwa jangan sampai kita semuanya tidak bangkit untuk bagaimana IKIPM ini bisa menjadi pemimpin-pemimpin masa depan, pemimpin-pemimpin yang berpikir untuk kepentingan warga masyarakat, khususnya Kabupaten Siden Rapang ini. Saya selalu berdoa, berikhtiar, sebuah kebanggaan kami merantau yang ingin melihat juga Kabupaten Siden Rapang ini juga punya ide-ide, punya konsep-konsep, punya kemampuan merubah tatanan untuk menjadikan kebanggaan kita semuanya bahwa kita pernah hidup, pernah lahir, pernah menjadi
warga Kabupaten Sidenreng Rapang. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan merubah tatanan masyarakat warga Kabupaten Sidenreng Rapang ini? Dan mohon doanya kepada kita semuanya bahwa tujuan daripada IKIPM ini bukan kita arah ke masalah duniawi. Misi visi kita adalah saya selaku ketua IKIPM ingin mengajak para kita semuanya masuk surga. Dan saya pun juga ingin kader IKIPM yang ada mengajak saya juga untuk masuk surga. Karena pada akhir kehidupan kita, yaitu semuanya nanti di pertanggungjawaban di akhirat kelak nantinya. Silakan mau menjadi insinyur, mau menjadi jabatan kepala dinas, bupati, wali kota, anggota dewan, nawaitunya hanya satu, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan semata-mata untuk urusan duniawi, karena kita ingin selamat kehidupan dunia dan juga selamat dalam kehidupan di akhirat kelak nantinya. Sehingga pesan saya terakhir kepada kita semuanya, mari kita jaga hubungan hablum minallah kita. Jangan sampai di antara kita memutuskan hubungan silaturahim. Tepat sekali setelah kita melaksanakan puasa 30 hari, kita akhiri dengan kegiatan Idul Fitri dan kita awali semangat kita dengan kegiatan takbir akbar, dengan kegiatan reuni ini dalam rangka untuk saling memaafkan. Hablum minallah harus kita jaga, hablum minallah juga harus kita tetap pertahankan akidah akhlakul karim yang diberikan kepada kita semuanya, sehingga jangan sampai ada kader Muhammadiyah, kader IPM terjerumus kepada hal-hal yang kita tidak inginkan bersama-sama. Silakan mau kemana, sampai kampanye Kiai Ahmad Dahlan, menjadi insinyur, jadi apapun, tapi ingat harus kembali kepada Muhammadiyah. Itu pesan daripada Kiai Ahmad Dahlan yang menjadi terpatri di dalam hati kita semuanya, dimanapun kita berada. Karena alhamdulillah Muhammadiyah di daerah terpencil pun ada Muhammadiyah. Sehingga dimanapun kita tempatkan, kita harus cari dulu di mana Muhammadiyah, sehingga kita juga ikut untuk memberikan sebuah kontribusi-kontribusi untuk kebesaran daripada siar dari Muhammadiyah. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk diri saya dan untuk kepada kita semuanya. Dan saya atas nama pribadi, atas nama Ketua IKIPM, keluarga, mohon maaf yang sebesar-besarnya, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan umur panjang, diberikan nikmat sehat, ditingkatkan iman dan takwa kita, dan mudah-mudahan tahun depan kita kembali lagi dengan kegiatan takbir akbar, dan mudah-mudahan bisa kita menjadikan wadah ini adalah wadah silaturahim, menjadi wadah yang insya Allah mudah-mudahan jangan sampai keluarga besar IKIPM kita memutuskan hablum minallah kita. Karena itu yang paling penting, jagalah amal-amal ibadah kita. Meskipun kita banyak melakukan sholat, melakukan dakwah, kalau hablum minallah kita terputus, itu tidak bisa dipertanggungjawabkan di akhirat kelak nantinya. Begitu juga sebaliknya, hablum minallah kita kurang baik, hablum minallah kita bagus, itu juga perlu dipertanyakan. Dua hal inilah melandasi kita, insya Allah kader Muhammadiyah dimanapun berada akan menuai hasil yang baik, yaitu sukses dunia dan sukses di akhirat kelak nantinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nun wal kalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.